Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SMKN Negeri 3 Bandung dan yang paling dihormati kepada pihak penguji PT Klorin Digital Media. Kami adalah tim Anfasco. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan uji unit kompetensi skema konten kreator. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama, Cantika Aulia sebagai Project Manager. Yang kedua, Aulia Nur sebagai Kamera Host Live. Yang ketiga, Adiela Hanifah sebagai Operator Live dan Admin. Yang keempat, Salsa Cynthia sebagai Sosial Media dan Marketplace Spesialis. Yang kelima, Nur Fitriani sebagai Kameramen Konten. Dan yang keenam, Naila Nur sebagai Host Live. Deskripsi brand. Anfas ID adalah platform brand affiliate yang menghadirkan berbagai produk perawatan kulit dan kecantikan terpercaya. Dari beberapa produk yang kami tawarkan, Purbasari Body Serum menjadi produk unggulan yang paling menonjol karena manfaatnya yang nyata bagi kulit. Kami percaya bahwa merawat kulit bukan hanya soal penampilan, tapi juga tentang kenyamanan dan rasa percaya diri. Setiap produk yang kami hadirkan, termasuk Purbasari Body Serum, dirancang untuk memberikan perawatan yang praktis, efektif, dan aman. Sehingga pengguna dapat merasakan kulit yang sehat, lembab, dan bercahaya setiap hari. Anfas ID berkomitmen untuk selalu menghadirkan produk berkualitas dan pengalaman belanja yang mudah bagi semua pelanggan, mendukung gaya hidup sehat dan perawatan kulit yang menyenangkan. Selanjutnya, ada logo filosofi dan tagline. Untuk filosofi sendiri, ada warna pink muda dan putih, melambangkan kelembutan, kecerahan, dan kebersihan kulit. Ada juga tulisan Glutahia elegan, menunjukkan kesan modern dan premium. Ada juga kilau halus, simbol kulit cerah bercahaya. Dan ada juga logo wanita Jawa kecil, identitas merek lokal yang tetap menjaga tradisi. Dan ada juga tagline, kulit lembut cerah alami sepanjang hari. Beberapa varian juga punya tagline khusus, misalnya Purbasari Brightening Lotion, cerah alami lembab tahan lama. Ada juga Purbasari White Plus UV, perlindungan cerah dari sinar UV. Dan yang terakhir, ada Purbasari Zaitun Series, yaitu lembab alami dengan kebaikan zaitun. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, threat atau ancaman. Ancaman yang pertama, persaingan dengan brand lokal dan internasional yang agresif beriklanan. Yang kedua, perubahan tren kecantikan dengan cepat. Konsumen mudah berpindah merek. Dan yang ketiga, adanya produk palsu yang bisa merusak citra merek. Yang kedua ada strengths atau kekuatan. Kekuatan yang pertama mengandung glutathione dan hyaluronic acid, bahan populer untuk mencerahkan dan melembabkan. Yang kedua, harga terjangkau dibanding produk impor sejenis. Dan yang ketiga, brand lokal terpercaya, mudah ditemukan online ataupun offline. Yang terakhir, tekstur ringan, cepat meresap dan tidak lengket. Yang ketiga ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama, kurang dikenal dibanding pesaing besar seperti Scarlett ataupun Paslin. Yang kedua, kemasan sederhana, belum terkesan premium. Dan yang ketiga, varian aroma masih terbatas. Dan yang terakhir ada opportunities atau peluang. Peluang pertama yaitu tren body serum dan skincare tubuh sedang naik. Yang kedua, kesadaran wanita muda akan pentingnya perawatan kulit meningkat. Yang ketiga, pasar e-commerce luas, mudah promosi melalui influencer. Selanjutnya, ada analisis STP. Yang pertama, segmentation. Wanita 17-35 tahun, kelas menengah, peduli kulit cerah dan lembab. Yang kedua, ada targeting. Wanita muda aktif yang ingin kulit glowing dengan harga terjangkau. Yang terakhir ada positioning. Body serum lokal dengan glutathione dan hyaluronic acid yang mencerahkan dan melembabkan kulit secara cepat dan aman. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang teknik brief atau langkah-langkah strategi yang kami lakukan dalam pembuatan dan promosi konten. Pertama,
Kami memulai dengan menggunakan akun yang sudah memiliki sekitar 500 pengikut sebagai akun utama brand affiliate Anfasco ID. Setelah menentukan produk yang akan dijual dan membuat logo, kami juga menyiapkan berbagai kebutuhan lainnya. Selanjutnya, kami mulai mempromosikan akun tersebut kepada teman-teman dan orang di sekitar agar mendapatkan dukungan. Dari situ, followers kami perlahan mulai bertambah. Kedua, kami membuat konten awal berupa spoiler tentang produk yang akan dijual. Konten ini cukup menarik perhatian dan berhasil menaikkan jumlah pengikut menjadi 601. Setelah itu, kami terus membuat berbagai jenis konten, mulai dari review, konten edukatif, hingga mengikuti tren yang sedang ramai. Tujuannya agar jangkauan dan interaksi audiens semakin luas. Saat pertama kali mencoba live streaming, jumlah penonton dan komentar memang cukup banyak, namun belum terlalu berpengaruh terhadap hasil penjualan. Kami tidak menyerah, lalu mencoba strategi baru dengan mengganti produk ke merek yang lebih terpercaya dan berkualitas. Hasilnya, konten kami jadi lebih menarik dan mudah dibagikan di berbagai platform. Akhirnya, strategi ini terbukti efektif. Konsumen mulai melakukan pembelian dan penjualan kami meningkat hingga mencapai Rp76.400. Dari sini, kami belajar bahwa konsistensi dan strategi yang tepat sangat berpengaruh terhadap hasil promosi. Lalu selanjutnya ada behind the scene dari pembuatan konten. Di bagian ini, saya akan menjelaskan tentang behind the scene dari pembuatan konten kami. Prosesnya dimulai dari tahap persiapan, yaitu menentukan konsep dan membagi peran tiap anggota. Kami melakukan pengambilan gambar di area sekolah, dan semua anggota ikut berpartisipasi. Selama proses syuting, kami sempat beberapa kali mengulang take supaya hasilnya lebih bagus dan sesuai konsep. Jadi, video ini benar-benar dibuat dengan kerjasama tim dan usaha dari awal sampai akhir. Selanjutnya, ini adalah konten review. Di konten ini, kami menampilkan produk Purbasari Body Serum yang menjadi produk utama kami. Kami mencoba menjelaskan manfaat dari Purbasari Body Serum ini, yang dimana manfaatnya seperti untuk mencerahkan, melembabkan, dan membuat kulit lebih halus. Konsepnya kami buat sederhana, tapi tetap informatif supaya penonton mudah memahami keunggulan produknya. Kemudian di slide ini ada dua jenis konten yang kami buat, yaitu konten edukatif dan konten tren. Untuk konten edukatifnya, kami membuat video yang membahas pentingnya menggunakan sunscreen agar kulit tidak mudah gosong. Lewat konten ini, kami ingin mengedukasi audiens bahwa perawatan kulit bukan hanya soal body care, tapi juga tentang melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Jadi, selain mempromosikan produk, kami juga berusaha memberikan informasi yang bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan konten tren, kami mengikuti tren yang sedang viral di media sosial, supaya kontennya terlihat lebih menarik dan relevan. Dengan begitu, audiens bisa tertarik menonton, sekaligus mendapatkan informasi yang bermanfaat. Terakhir, ini adalah proses editing. Untuk tahap editing, kami menggunakan aplikasi CapCut. Di sini kami menambahkan teks, musik, serta efek transisi supaya videonya lebih hidup dan menarik. Kami juga menyesuaikan durasi dan warna agar hasil akhirnya terlihat rapi dan profesional. Walaupun prosesnya cukup memakan waktu, tapi hasil akhirnya memuaskan dan sesuai dengan konsep awal kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bukti hasil dari kegiatan promosi yang sudah kami lakukan. Pertama, di sini terdapat screenshot dari sesi live yang menunjukkan interaksi langsung antara kami dan audiens, sekaligus memperlihatkan antusiasme penonton selama siaran berlangsung. Selanjutnya, untuk bagian GMV atau Gross Merchandise Value, di awal saat kami melakukan live pertama, nilainya masih Rp0 karena memang kami baru memulai promosi. Namun, setelah beberapa kali live dan melakukan promosi konten, GMV-nya meningkat menjadi Rp76.300. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan positif dan respon pembelian dari audiens terhadap produk yang kami tawarkan.
Dan yang terakhir, bagian konten yang paling populer diwakili oleh satu video, yaitu video pertama yang kami buat. Video itu berisi spoiler tentang produk yang akan kami jual dan menjadi konten dengan respon paling tinggi dari audiens, mulai dari like, komen, dan share. Dari sana, engagement kami mulai meningkat karena banyak yang tertarik dan penasaran dengan produk tersebut. Melalui kegiatan ini, Anfasco ID memperoleh pengalaman berharga dalam mempelajari serta mempraktikkan secara langsung proses pemasaran produk kecantikan. Salah satunya Purbasari Body Serum. Kegiatan ini menjadi sarana untuk menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab, dan pemahaman tentang dunia bisnis serta promosi produk. Dengan penuh rasa hormat, kami menyampaikan terima kasih kepada PT Klorin Media Digital dan SMK 3 Bandung atas bimbingan, dukungan, serta kesempatan yang telah diberikan. Semoga kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk terus mengembangkan kemampuan dan semangat berwirausaha di masa depan. Terima kasih atas waktu dan bimbingannya.